hal itu akan semakin menjadi bahan tertawaan dunia. Nah, berikut ini adalah contoh milenial Malaysia yang memberontak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang sudah datang ke channel ini. Saya doakan kalian semua sentiasa dalam keadaan sehat dan juga sukses dalam apa juga bidang yang kalian usahakan. Semua kalian sentiasa diberikan keberkatan dan juga keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberikan rezeki yang berlipat kali ganda. Oke, baiklah, hari ini saya akan react satu video yang dikongsikan oleh satu channelnya Trend Publica. Kali ini saya akan react videonya berkaitan dengan bahasa Indonesia. Tajuknya di sini, gawat dilarang berbahasa Indonesia, milenial Malaysia berontak. Saya pun tidak pasti sebenarnya apa maksudnya video ini. Tanpa basa-basi lagi, jom kita tengok video ini. Dilarang pakai bahasa Indonesia, milenial Malaysia berontak. Pertarungan antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu di media sosial sulit dielakkan. Iya, betul. Siapa yang kuat, dialah yang akan menang. Dan fenomena ini mungkin tidak terbayangkan sebelumnya oleh tokoh-tokoh tua di Malaysia yang selalu berilusi mengenai tamadun Melayu. Oke. Padahal, sebagian mereka adalah Melayu palsu. Mereka juga tak pernah menghormati leluhur suku mereka di wilayah Indonesia. Melayu palsu, Tokoh-tokoh tua itu terlalu yakin dengan konsep mereka dan impian mereka. Padahal konsep itu amat lemah. Oke. Orang bukan suku Melayu, tapi dipaksa menjadi Melayu. Oh iya, Kak. Konsep itu pun mau dijual ke Indonesia. Mereka juga mengais-ngais sejarah bahasa Melayu sebagai lingua franca. Padahal, bahasa Melayu di wilayah Indonesia telah diangkat menjadi bahasa Indonesia. Oke. Halunisasi mengenai Melayu menyebabkan mereka tak sanggup menerima kenyataan ini. Oke. Tapi cara berpikir kaum milenial Malaysia sungguh berbeda. Mereka tak terlalu peduli dengan konsep Melayu palsu itu. Oke. Mereka berpikiran realistis. Karena itu, jangan heran jika banyak kaum muda Malaysia yang dengan senang hati menggunakan bahasa Indonesia. Mereka pun tahu betul bedanya antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Oke. Bahasa Indonesia jelas sudah baku dan modern. Adapun bahasa Melayu Malaysia belum baku, bahkan masih terkesan sebagai bahasa kampung. Bahasa kampung, Dalam pertarungan antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu, pemenangnya sebetulnya sudah bisa ditebak. Oke. Data di internet dan media sosial tidak bisa dibohongi. Algoritma media sosial selalu memihak bahasa yang dipergunakan lebih banyak. Iya, betul. Sia-sia juga tokoh-tokoh tua Melayu Malaysia berteriak bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Sebab, semua orang juga sudah tahu. Tak ada gunanya pula, tokoh-tokoh Melayu Malaysia seminar setiap hari hanya untuk memberi label Melayu pada bahasa Indonesia. Oke. Karena hal itu akan semakin menjadi bahan tertawaan dunia. Nah, berikut ini adalah contoh milenial Malaysia yang memberontak. Ia tak mau dilarang untuk menggunakan bahasa Indonesia. Stitch this video if you're a Malaysian and you can speak bahasa Indonesia fluently. Aku bukan orang asli Indonesia, aku dari Malaysia. Tapi aku punya teman-teman sih dari sana. Kayaknya aku bisa bicara bahasa Indonesia dikit-dikit. Langsung kalau aku di live streaming gitu. Kalau aku ngobrolnya bahasa Indonesia, orang Malaysia nanyain aku, ngapain aku nggak bicara bahasa Malaysia? Meskipun aku dari Malaysia. Tapi kalau aku bicara bahasa Inggris, nggak ada yang tanya. Apa bedanya? Dua-duanya bahasa lain. Kita tetangga. Nggak usah berantem gitu. Damai aja. Betul. Ya. Pemberontakan anak muda tadi mengingatkan kasus serupa 2 tahun lalu. Seorang mahasiswi asal Malaysia amat fasih berbahasa Indonesia, bahkan bahasa Jawa. Sebab, ia memang kuliah di Indonesia. Oh, ini. Saya mau membahas kenapa aku nggak diperbolehkan untuk ngomong bahasa Indonesia di channel saya. Kan namanya juga channel saya, channel Irifan.
Itu I nak cakap bahasa Indonesia itu kan suka hati I. Lu mau kontrol apa ke? Kau makcik bawang ke? Nah, sekarang I kasih mic kat you. You cakap lah. You nak cakap kenapa I tak boleh cakap bahasa Indonesia. Itu kan suka hati I. Kau tinggal kat pantai ke? Itu daerah kau kepo luas sangat ke? Nah, itu saya mau cakap bahasa Melayu ke? Mau ngomong bahasa Indonesia ke? Itu sakarapku, bukan sakarapmu. Kan? Itu gak ada dosanya saya mau ngomong bahasa apa. Itu kan terserah saya. Itu saya pikiran apa, saya mau ngomong apa. Saya itu tujuannya untuk sharing. Itu YouTube saya sebenarnya bukan orang Malaysia medok Indonesia sih, lebih ke orang Malaysia sharing tentang Indonesia gitu. Terus kenapa itu kemampuan saya ngomong bahasa Indonesia dipermasalahkan? Selepas bahasa Indonesia saya sudah lancar, yang dimasalahkan itu kemedokan saya. Selepas kemedokan Indonesia saya dipermasalahkan, saya malah dipermasalahkan kemedokan Melayu saya. Itu kan saya kuliah di Indonesia, saya mau ngomong dengan medok Indonesia kan itu wajar. Saya orang Malaysia, I cakap dengan logat Melayu tak salah kan? Nah, video berikutnya adalah milenial Malaysia yang amat terbiasa mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia. Tahariku, puisi tentang hidupku, tentangmu, tentangku yang tak pernah. Kok bisa kacau gue, brother? Tentangku yang tak mampu menaklukkan waktu. Tentangku dan tentangnya. Tentangku dan dia. Tentangku, tentangnya. Tentangnya. Tentangku yang tak mampu menaklukkan waktu. Matahariku, Agnes Monica. Oh, dia tak ada cedok-cedok kan? Kalau orang kan dia cedok-cedok. Tentangku yang tak mampu menaklukkan waktu. Semua Lagi-lagi busui. Ya tu. mana boleh ni saja saja. Akhirnya kita akhirnya merasakan, meraksakan untuk mendapatkan cinta yang tulus. Macam tu lah. Bagi je lah, tak tahu. Awak apa nana apa nana lirik? Mendapatkan cinta yang tulus. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video kami. Tetap semangat dan sehat. Sampai jumpa lagi. Ya, itu dia tadi video yang dikongsikan oleh Trend Publica, yaitu berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia ya. Mungkin kalian mempunyai pendapat masing-masing ya. Bagi saya ya satu kebebasan semua untuk menggunakan bahasa sekalipun. Bagi saya yang penting saya faham dan saya memahami apa maksud di sebalik bahasa yang digunakan ataupun percakapan yang digunakan itu. Itu yang lebih baik lah. Seperti yang dikatakan tadi, ada yang membantah bila dia menggunakan bahasa Indonesia, tapi bagaimana pula bila dia menggunakan bahasa Inggris? Ada pula yang bising-bising kan. Jadi dari segi penggunaan bahasa itu bagi saya tidak ada masalah pun sebetulnya. Ini pendapat pribadi dan merupakan pendapat masing-masing. Dari bahasan penggunaan bahasa itu dalam media sosial tidak ada masalahnya dengan tujuan yang lebih baik lah. Dan masalah itu berlaku bila berlaku tidak bersepahaman maknanya. Contohnya menggunakan bahasa untuk memecah belahkan ataupun memisahkan antara satu
kaum, penggunaan bahasa bagi saya tidak ada masalah. Cuma jangan menggunakan bahasa untuk mendapatkan masalah. Itu yang masalah. Oke, baiklah, itu saja video kali ini. Mungkin kalian mempunyai pendapat yang lebih bernas, kalian boleh bawa untuk kita sama-sama bincangkan dan berkongsi ya. Itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi di video. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.